penuh makna, ada Seija dan Adinda. Juga TikTok yang bikin drama. Hari ini kita bakal nonton kisah yang agak nyeleneh tapi sangat bermakna. Judulnya 7 tahun nada syukur di era digital. Pasti ada yang nanya, Michael, 7 tahun itu apaan sih? Nah, dengerin baik-baik ya. 7 tahun adalah upacara adat tahunan masyarakat Sunda, terutama yang masih memegang tradisi seperti di kampung adat Kasepuhan Banten Kidul, Cirompang, atau Gurado. Seren artinya menyerahkan dan tahun artinya tahun. Jadi 7 tahun berarti penyerahan hasil panen kepada leluhur atau yang maha kuasa sebagai bentuk rasa syukur. 7 tahun biasanya dilakukan setelah panen raya padi, diwarnai dengan doa bersama, iring-iringan adat, musik tradisional, dan penyerahan hasil bumi seperti padi, sayur, buah-buahan, kelumbung adat atau leik. Juga jadi ajang silaturahmi antar masyarakat, hiburan rakyat, dan pelestarian budaya. Tapi tunggu dulu, cerita ini bukan cerita biasa, karena ada 2 tokoh legendaris dari Kabupaten Lebak yang ikut dalam cerita ini. Siapa mereka? Adinda, tempat ini masih sama seperti dulu. Nasi syukurnya tuh kayak nasi hangat pakai sambal terasi. Iya Seija, cuma sekarang banyak banget yang berubah. Lihat deh, bahkan ada wifi di salah sebelah. Kenalin, ini Saija, cowok kampung yang puitisnya bisa bikin daun pisang meleleh. Dan ini Adinda, cewek cerdas bisa nyadap air kelapa sambil bikin konten TikTok edukatif. Kita dari Lebak dan bangga sama budaya sendiri, tapi kadang nggak suka ketemu juga sama yang nyusahin. Apalagi di zaman sekarang, semua pengen konten, bahkan pas upacara adat. Hai everyone, gue lagi di tempat adat nih, namanya 7 tahun. Katanya sih sakral ya, tapi gue mau coba prank sesuatunya. Kita lihat yuk reaksinya. Astagfirullah, ini anak siapa yang hari-hari kayak cacing kepanasan? Mbak, ini acara sakral, bukan tempat konten iseng. Santai kali mbak, justru gue bantu viralin budaya loh. Mbak Ija, kamu tuh gak ngerti ya? Ini bukan tempat cari viewers, apalagi buat jadi viral. Loh, kenapa sih? Bukannya makin banyak yang tahu soal tradisi ini? Kalian harusnya seneng loh. Menjaga budaya bukan berarti menjualnya dengan cara murahan. Kalau kamu datang buat memahami, kami peluk dengan tangan terbuka. Tapi kalau kamu datang hanya buat konten, maaf, adat kami bukan panggung dagelan. Puitis banget sih bro. Tapi kenyataannya kalau nggak masuk FYP, siapa yang peduli sama beginian? Dan kamu pikir perhatian itu lebih penting daripada penghormatan? Anak-anak, kalau niat kalian berbagi budaya, lakukan dengan hati. Kalau niat kalian ingin dilihat, kalian hanya membawa bayangan, bukan cahaya.
Oh iya, kalian tahu nggak ini apa? Ini namanya rengkong. Rengkong adalah alat musik tradisional Sunda yang biasa dimainkan dalam prosesi Serentahun. Terbuat dari bambu dan mengeluarkan bunyi yang khas saat dibawa berbaris. Rengkong dibawa dalam bentuk arak-arakan. Penabuhnya biasanya berjalan sambil membawa bambu panjang berisi butiran yang menimbulkan suara ritmis saat digoyangkan. Fungsi utamanya adalah sebagai pengiring iring-iringan hasil bumi dan penambah semangat dalam upacara adat. Lalu hasil bumi untuk apa ya? Hasil bumi seperti padi, buah, sayur, dan yang lain-lain dikumpulkan dalam Serentahun, tidak langsung dimakan atau dijual. Fungsinya antara lain adalah: 1. Sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur. 2. Disimpan di leit atau lumbung padi adat sebagai cadangan pangan masyarakat, terutama jika terjadi gagal panen atau bencana. 3. Sebagian bisa dibagikan ke masyarakat, lambang gotong royong dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, sebagian dipakai untuk upacara adat atau kegiatan sosial masyarakat. Anak-anak, kita berdiri di atas tanah yang sama sejak leluhur menanam harapan. Langit memberi hujan, tanah memberi pangan. Hari ini kita persembahkan syukur, bukan sekedar hasil, tapi rasa hormat atas apa yang hidup dan menghidupkan. Seja, lihat di mereka. Semua hadir bukan untuk dilihat, tapi untuk merasakan. Dan mungkin mereka juga mengajari kita bahwa keheningan bisa lebih lantang dari ribuan suara online. Gue dateng cuma buat konten. Gue pikir budaya tuh keren kalau bisa dijadiin tren. Tapi sekarang gue gak ngerti lagi ini perasaan apa. Gue pikir gue dateng buat viralin upacara. Ternyata upacara ini yang bikin gue ngerasa hidup. Kayak ada suara yang gak bisa direkam kamera. Kayak ada energi yang bikin dada hangat. Kalau kamu baru merasa sekarang, itu artinya kamu masih manusia. Gue minta maaf ke semuanya. Gue bukan cuma ganggu acara ini, tapi gue juga lupa kalau budaya itu punya nyawa. Ya, tradisi ini bukan panggung, ini warisan jiwa. Tapi kalau kamu ingin paham, kami akan terima kamu bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari cerita. Kalau niatmu sudah berubah, kalau kamu datang dengan hati, maka kamu tak perlu kamera untuk terlihat berarti. Kalau boleh, aku ingin bantu. Gak usah di-post dan gak usah di-tag. Cuma mau beneran ada di sini. Pakai ini. Kalau kamu niat tulus, bantu dari hati. Kami serahkan ini sebagai lambang syukur hasil kerja bersama. Terima kasih anak-anakku dan kepada Ija. Biar kamu ingat, ada budaya yang gak bisa ditukar dengan like dan komen. Nah, udah tahu kan kalau budaya itu bukan cuma buat difoto terus diupload, tapi
Semoga setelah nonton ini kalian gak jadi ijab kedua ya. Sampai jumpa di cerita budaya selanjutnya. Dan ingat, syukur itu bukan soal zaman, tapi soal hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun hapunten dulur sadaya. Simkuring suping lain pikeun sombong, lain pikeun ngadatangkeun sorak anu rame, tapi pikeun mawa pesen hati di bumi, di leuweung, di sawah, di lelebutan karuhun anu terus nyaksian kami masih hayat, masih nyekal amanat, masih jaga warisan. Dinten ieu sareng tahun kami persembahkan sagede naon hasil bumi bayan nu sanggup ngarehkeun rasa syukur. Sagede naon pare saya nu bisa ngarehkeun cekakeun kamansaan. Tapi aya anu istimewa tahun ieu. Sareng tahun urang teu ukur pikeun sawah di langit. Tapi pikeun Indonesia, pikeun kamansaan, pikeun jumbara PMI, wilujeng sumping di tempat kami, wilujeng sumping di bumi lulus pasat di lambar kabeh. Di dieu di bumi ada urang ngadegetkeun rasa ka Gusti. Tapi ayeuna kami oge ngadegetkeun rasa ka dulur-dulur sakabeh Nusantara. Sumping mawa lambang palang merah, tanda cinta, pertolongan, jeung harapan. Jumbara kami henteu ukur ngajukeun hasil ari, tapi kami ngajukeun kamanusiaan seperti anjeun musigap ngangking tanduk. Kami oge sigap ngajaga bumi seperti anjeun teu pilih-pilih nolong. Kami oge teu pilih-pilih ngajak silih asih, silih asuh, silih asuh. Di bumi ieu, di anak-anak sawah, di keluarga adat, kami serahkeun sareng tahun pare panghalena jeung rasa pamurnina. Kami titipkeun jaga bumi, jaga rasa, jaga keikhlasan. Sebab anjeun sadaya relawan, petugas, adik-adik PNM desa ukur ngajaga nyawa, tapi ngajaga kehadiran manusia. Kapan tahu syukur dihaturkeun ieu teh bukan sareng rasa, ieu sareng pangistimewa. Sebab di dieu kami bukan cuma syukur ke alam, tapi syukur ke jalma-jalma hadir menjadi cahaya di tengah dunia. Hatur nuhun Jumbara, hatur nuhun Palang Merah Indonesia, hatur nuhun kadulur sadaya nu parantos ngedengekeun Sunda, adat, budaya, ayeuna hiji jeung kamanusiaan. Salua satuju urang sadayana ngadenge pikeun kahadiran. Ngadeg henteu nyereh ku panas, henteu surut ku hujan, tapi makar jadi bunga kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.